Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sharing-sharing bagaimana perjalanan saya menuju stokis ya. Saya itu dulu pertama gabung di NASA itu tahun 2015. Waktu itu karena anak saya yang sakit ya. Anak saya sakit dan saya bawa berobat kemana-mana seperti itu ya, tapi tidak kunjung sembuh. Pada waktu itu ada seorang agen NASA, saya tidak begitu kenal ya dengan beliau. Saya diperkenalkan dengan satu produk namanya Lecithin waktu itu. Lecithin itu saya gunakan dan saya konsumsikan kepada anak saya yang usianya masih waktu itu 3 tahun, tumor jinak di dalam anus ya. Jadi anak saya ini harus operasi. Nah, saya kasih Lecithin itu setiap hari, lalu dioleskan juga. Alhamdulillah ya, daya tahan tubuhnya naik dan benjolan yang ada di anusnya itu waktu itu mengempes, tapi tetap harus dioperasi waktu itu. Seperti apa ya rasanya orang tua yang anak semata wayangnya sakit? Perasaan saya waktu itu luar biasa. Secara ekonomi dari keluarga yang biasa-biasa saja. Saya hanya seorang ibu rumah tangga, suami saya hanya seorang kuli bangunan, dan itu betul-betul membuat saya hancur saat itu. Nah, di sini suami saya itu berteman dengan beliau, Bapak Setianto ya, upline sponsor saya. Itu lagi main bareng lah, kita ngobrol-ngobrol, tiba-tiba begini, Kang, anaknya dikasih Lecithin aja kayak gitu. Sudah pakai Lecithin, belinya mahal ya kayak gitu kan. Terus beliau Bapak Setianto ini menawarkan untuk member saja, nanti murah seperti itu. Lalu saya member, waktu itu masih Rp60.000 ya, zaman dulu. Sekarang ada yang 200 atau 600.000 tapi sudah plus produk ya. Terima kasih untuk Mbak Eti, Mbak Sri Lestari. Terima kasih untuk Mbak Fitri Melisa sudah hadir. Terima kasih. Oke, saya lanjut ya. Waktu itu setelah saya mendaftar, formulirnya dibawa ke rumah dan diisi oleh Pak Setianto. Waktu itu karena saya nggak bisa ngisi, belum paham ya, dibantu mengisi. Terus saya diam waktu itu, sama sekali untuk tidak mengerti soal bisnisnya. Jadi saya cuma order produknya ketika anak saya membutuhkan, karena memang kalau konsumsi Lecithin itu daya tahan tubuhnya naik, anaknya terus ceria seperti itu ya. Sekarang usianya sudah 8 tahun, alhamdulillah sehat juga ya. Nah, setelah 2 tahun diam, tahun 17 kalau nggak salah ya, saya itu didaftarkan KDI oleh beliau. Didaftarkan KDI. Nah, tapi uang saya kurang waktu itu, kan KDI waktu itu masih 700.000 di Tiara Hotel ya. Saya baru punya uang 500.000. Sama Pak Setianto, berangkat dulu, nanti kurangannya saya tambahin kayak gitu kan waktu itu. Oke, saya berangkat. Ya Allah, dari kampung begitu ya, masuk hotel. Pengalaman yang luar biasa. Saya dapat teman satu kamar waktu itu, beliau Bunda Nina dari Bandung dan beliau Bunda Nur Hasanah dari Pemalang. Halo, apa kabar? Kalau sedang nyimak ya, karena saya lost kontak waktu itu. Beliau sangat
baik sekali sama saya, karena satu-satunya yang membawa anak dalam satu kamar itu cuma saya. Nah kalau malam itu repot sekali, kalau mau belajar kan anak saya tidur, saya gendong. Nah ini teman saya yang sekamar berdua, beliau-beliau ini membawakan saya tasnya, karena kan memang susah ya sambil menggendong anak. Itu pulang dari aula ke kamar kan harus menggendong anak, jadi alat-alatnya dibawakan waktu itu, dan itu berkesan sekali buat saya sampai sekarang. Setelah KDI 3 hari itu, semangat saya luar biasa. Meskipun saya masih bingung mau mulai dari mana ini, seperti itu ya, tapi semangat saya luar biasa, karena saya memang dari kondisi yang mesti ekonomi sangat lemah ya, jadi saya punya motivasi yang tinggi. Saya ingin berkumpul dengan suami, saya ingin punya penghasilan yang maksudnya tidak harus berjauhan, seperti itu. Pulang dari KDI, saya tulis semua impian-impian saya tempel di kamar waktu itu. Banyak sekali impian-impian saya. Lalu saya bingung mulainya dari mana. Saya bertanya kepada Pak Setianto, kira-kira ini mulai dari mana ya, seperti itu ya. Tapi saya ini belum 100% manut sekali waktu itu. Jadi kalau diundang home sharing, saya masih kadang-kadang belum datang kayak gitu ya. Nah KDI belum langsung jalan tapi belum banget gitu ya. Saya ikut seminar lainnya seperti NDO, seperti itu. Nah di situ baru saya paham, oh ternyata harus action. Nah actionnya sini saya mulai dari saya itu dulu ikut sekolah lagi. Nah dari situ setiap kali saya berangkat ke sekolah ini, anak saya bawa ya, berangkat jam 1 siang, pulangnya itu maghrib. Saya bawa makan, baju ganti di dalam jok motor itu ya, terus buah juga, semua kebutuhan anak saya bawa. Saya tidak lupa bawa semua alat prospek waktu itu, brosur, terus buku paket info waktu itu saya bawa, terus ada beberapa katalog kayak itu saya bawa. Nah di sana sama teman-teman saya sering presentasi ringan seperti itu ya. Ya kadang ditolak, tapi dari situ saya menemukan beberapa mitra bisnis ya yang sampai sekarang masih jalan. Beliau sangat luar biasa. Perangkat Desa Kalicupak itu salah satunya, bernama Bunda Wanti waktu itu. Halo Mbak Winda, terima kasih sudah hadir. Mbak Titik Lisna, Mbak Neneng, terima kasih. Nah saya ketemu Mbak Wanti waktu itu. Nah saya cuma berdua. Kalau duduk di kelas itu ngobrolnya cuma berdua, karena yang lain itu masih takut kalau ketemu saya pasti di prospek kayak gitu ya. Saya bawa beberapa pesanannya Mbak Wanti, nanti di situ ngobrol. Nah mulai dari situ akhirnya teman-teman yang lain tertarik, tapi tetap loh ada yang nyinyir ya. Saya pernah dikatakan kalau saya itu penipu, karena waktu itu kit itu kan sempat inden ya, agak lama. Jadi kalau pendaftaran gitu kan nggak langsung dapat dulu. Nah ini saya sempat dikatakan seperti itu. Saya pulang dari sekolah ya, sedih sekali pokoknya. Nah tapi Mbak Wanti selalu bersama saya, menguatkan bahwa Mbak Rina nggak usah sedih, wong nanti juga ada teman lain yang satu pikiran dengan kita, seperti itu kan. Terima kasih Mbak Leni Marlina sudah hadir, Mbak Imas, terima kasih. Terus begitu sudah mulai ada beberapa mitra, saya mulai home sharing bersama Bunda Wanti di sana. Saya undang Pak Aplen ya, Pak Setianto waktu itu untuk hadir di sana. Nah dari situ mulai terus jaringannya berkembang, alhamdulillah. Meskipun mulai dari 3, 4, 5 seperti itu, saya konsisten, pulangnya kadang kehujanan, tapi alhamdulillah. Nah satu kaki terbentuk itu. Lalu saya prospek di jaringan yang lain lagi, maksudnya di kaki yang lain lagi.
itu masih saudara-saudara saya yang saya prospek, seperti adik saya kandung, adik ipar saya, ibu saya, seperti itu ya. Jadi teman-teman juga bisa ya nanti misalnya mulai memprospek itu dari anggota keluarga terdekat dulu agar tidak susah. Maksudnya kayaknya kepercayaannya itu lebih cepat ya kalau misalnya kita memprospek orang-orang di sekeliling kita dulu. Nah, ibu saya itu juga salah satu frontline saya. Lalu ada adik ipar saya ya, sekarang alhamdulillah Mbak Fitri Melisa sekarang sudah luar biasa jaringannya di Bandung. Itu pun nyinyiran ya, maksudnya dari tetangga sekitar, karena kan MLM di kampung itu masih dipandang sebelah mata ya. Jadi ada orang-orang yang kalau melihat saya itu lagi buat branding itu langsung ngomongnya itu aneh gitu, ngapain seperti itu, kayak gitu kan. Saya tawarkan juga bisnis NASA ini ke seperti teman-teman waktu dulu ya, kan pernah sekolah bareng anaknya seperti itu ya. Nah itu ada Bunda Delin kayak gitu, itu temen anak sekolah saya prospek semua satu persatu. Ya tetap di sana saya nggak punya temen karena setiap deket sama saya takutnya nanti di prospek gitu kan. Nah karena semakin banyak, alhamdulillah semakin banyak yang gabung. Terus saya membuat home sharing rutin juga di rumah. Saya undang 15 orang, nggak ada yang datang, alhamdulillah. Jadi saya home sharing cuma berdua dengan beliau Pak Aplen Setianto dan anak saya. Tapi saya tidak pernah berhenti. Saya terus konsisten. Akhirnya saya menemukan jaringan yang lain di Purwokerto waktu itu. Nah, di sana ada beliau Mbak Leni Marlina. Sebenarnya aslinya Sirkandi, tapi karena saudara-saudaranya ada di Purwokerto, Arcawinangun, alhamdulillah akhirnya bisa membesarkan jaringan di sana. Nah, setelah itu tidak sampai di situ saja ya, karena nyinyiran dari tetangga ini membuat saya semakin bersemangat ya, harus sukses pokoknya. Saya pernah juga ya membawa satu tas produk gitu di motor, hujan, saya jatuh dari motor, kepleset, produknya rusak. Untung mitra saya tidak marah ya, maksudnya nggak apa-apa Mbak Rina, wong ini mau saya gunakan untuk sendiri, jadi tidak apa-apa, seperti itu. Nah selanjutnya saya itu pernah selisih paham dengan suami juga, karena kan kita kan kerjanya memang lewat media sosial ya. Jadi kadang-kadang ada calon konsumen yang bertanya tapi memang agak nyeleneh seperti itu. Nah saya jelaskan ke suami bahwa saya itu tidak macam-macam seperti ini ya. Ini memang kan ada yang calon konsumen seperti itu, tapi ini terus saya sempat HP-nya pokoknya tidak boleh main Facebook, saya sempat seperti itu kan. Tapi saya buktikan bahwa dari media sosial ini saya yakin saya bisa mendapatkan penghasilan waktu itu ya. Jadi saya dibantu sama Pak Aplen membuat satu Facebook yang bahkan sampai hari ini saya tidak pernah mengganti passwordnya. Itu dibuatkan oleh beliau Pak Setianto sampai sekarang ya. Dan Facebooknya masih berjalan sudah 3 tahunan kalau nggak salah. Dari Facebook ini saya closing banyak sekali produk dan mitra bisnis yang jauh. Karena saya jalan di dua ya, maksudnya offline-nya jalan, online-nya juga jalan. Kebanyakan yang bergabung itu ibu-ibu muda, karena memang begini ya kan, ketika anak saya sekolah, saya prospeknya dengan yang nungguin anaknya ini sekolah gitu kan. Lalu ketika saya sekolah sendiri juga kan ternyata kebanyakan ibu-ibu muda ya, kayak gitu, yang mereka itu ingin mendapatkan ilmu. Nah di situ saya
prospek mereka satu persatu. 3 tahun kalau nggak salah, karena saya termasuk yang lambat. Mudah-mudahan jangan ditiru ya, teman-teman semua harus lebih semangat pokoknya ya. Karena apa? Karena NASA itu luar biasa. Teman-teman itu bisa mendapatkan ibaratnya passive income, tetap berkumpul dengan keluarga seperti itu kan, tidak ada tidak harus berjauhan. Nah, anak juga tidak terbengkelai lah, masih kita tetap masih bisa mengurus keluarga. Terus itu balik lagi ke KDI ya. Pulang KDI saya membuat daftar nama juga, karena daftar nama membuat kita tuh jadi lebih tahu, oh ya yang di prospek ini seperti itu ya. Meskipun dari 100 daftar nama, ketika kita memprospek mereka belum tentu semuanya deal, tapi setidaknya hukum rata-ratanya berlaku ya. Ada mungkin teman-teman masa kecil yang kita ada di daftar nama, kita prospek satu persatu seperti itu ya. Nah, setelah saya itu agak lama dari manajer, dari distributor ke manajer itu agak lama. Nah, ya karena take actionnya yang kurang gitu kan. Tapi ketika saya konsultasi ke beliau Pak Aplen ya, harus begini Mbak, pokoknya harus home sharingnya harus mandiri, harus di beberapa tempat kayak gitu. Nah, mulailah di situ banyak teman-teman dari anak saya, ibunya maksudnya, yang ikut bergabung. Akhirnya bisa membentuk tim dari distributor ke manajer lama, tapi dari manajer ke silver manager alhamdulillah tidak begitu lama ya. Nah, itu untuk teman-teman semua, ayo kejar ya. Terima kasih Mbak Anik Nasa, terima kasih Mbak Surdiansyah sudah hadir Bengkulu. Terima kasih, wah jauh sekali ya. Iya, banyak sekali, jadi kita tidak usah bingung. Dipelajari produknya juga bisa, manfaatnya, apalagi seperti saya yang memang karena manfaatnya itu saya dulu bergabung. Coba kalau anak saya tidak sakit, mungkin saya tidak pernah mengenal produk NASA yang namanya lecithin gitu kan. Iya. Nah, kalau bersama suami, akhirnya setelah saya membuktikan sampai silver manager, akhirnya suami mendukung penuh waktu itu ya. Saya mulai pasang wifi seperti itu untuk melengkapi alat, karena kita kan tinggal di desa, otomatis kalau tidak melengkapi alat sinyalnya susah kan. Nah, setelah pasang wifi itu saya mulai lancar di online. Nah, kalau dulu kan saya fokusnya offline ya, dari teman-teman dulu. Nah, setelah mulai di online ini, saya bertemu dengan beliau, Bunda Ila dari Bandung. Saya bertemu di Facebook waktu itu. Bunda Ila bertanya dulu soal bisnis lah ya, istilahnya konsultasi. Nah, sudah deal, tapi kok nggak transfer waktu itu sampai 3 hari kalau nggak salah. Tapi saya baru tahu beliau itu ternyata sibuk. Setelah transfer sudah mulai diproses, ternyata beliau punya motivasi yang hampir mirip dengan saya ya. Karena lama bekerja, ingin punya penghasilan dari rumah, terus bisa memantau anak, keluarga. Sekarang jaringan di Bandung juga luar biasa. Jadi kita sebagai ibu rumah tangga memang kalau bisa punya penghasilan tambahan, jadi tidak perlu hanya mengandalkan dari suami saja ya. Apalagi mungkin yang punya anak-anak kecil. Kalau punya anak-anak kecil itu sebenarnya harus lebih semangat lagi, karena gini ya, kita tidak pernah tahu 3-4 tahun ke depan kehidupan seperti apa ya kan. Apalagi ditambah wabah seperti ini, pandemi seperti ini, kita benar-benar tidak bisa keluar rumah. Kalau kita mau menjalankan bisnis NASA dari rumah, secara tidak langsung penghasilan tetap mengalir seperti itu kan. Kita tidak perlu harus meninggalkan anak seperti itu. Nah, saya juga punya
mitra bisnis yang kehidupannya memang sama seperti saya dari nol. Itu saya paling merasa rendah sekali ya kalau yang dari seperti itu, karena merasa sama gitu perjuangannya. Nah, saya ingin mereka juga merasakan seperti saya, berjuang dari nol tapi tetap harus semangat seperti itu. Ada yang harus berjauhan dengan suami, terus anaknya masih kecil-kecil, itu harus lebih semangat lagi ya. Saya bisa, teman-teman sama seperti itu. Yang penting actionnya, yang penting manut sama upline-nya, karena manut sama upline itu nomor satu. Ketika teman-teman tidak manut upline, maka akan terduplikasi ke seluruh jaringan teman-teman juga. Semangat pagi Cikarang. Terima kasih Bunda Dinasa, terima kasih Bunda Santi, terima kasih. Iya, saya itu selalu ingin belajar ya. Di desa kami, desa Pagak itu ada 12 stokis ya, dan saya yang ke-12. Saya yang paling bontot. Di desa saya itu berjajar stokisnya. Ada beliau yang sangat luar biasa Mas Adit, ada beliau sangat luar biasa Pak Aplen Rohidin ya, ada beliau yang sangat luar biasa Pak Rohidin, dan itu menjadi motivasi saya juga. Memang kebanyakan laki-laki ya, tapi saya juga ingin, wah mereka saja bisa, kenapa saya tidak, seperti itu. Nah, mungkin kalau laki-laki saja berjualan kristal X tidak malu. Lah, kita sekarang punya begitu banyak produk ya, maksudnya sampai 250 produk kok, masa iya tidak bisa berjualan gitu kan. Nah, kalau misalnya mau menawarkan, mau itu pasti bisa berjualan seperti itu. Terima kasih Mbak Dini Fadilah Purwokerto sudah hadir. Terima kasih Mbak Wida. Mungkin ada yang belum ini semua ya, karena masih jam pulang kerja. Iya, saya kebetulan tidak pernah kerja dengan orang yang berjauh-jauh maksudnya ya. Jadi memang full membimbing anak, membimbing bersama keluarga seperti itu. Saya hanya seorang pengrajin hantaran nikah dulu ya, awal bisnisnya dari situ. Nah, tapi kan kalau di seperti itu kan saya tidak setiap hari ya, kadang-kadang 1 bulan hanya mendapatkan berapa kali orderan seperti itu. Tapi kalau di NASA kan kita bisa hampir setiap hari ya, setiap waktu. Kalau mau iklan ya insya Allah pasti closing gitu. Yang penting kan ilmunya sabar, terus konsisten. Dulu saya itu kalau misalnya teman-teman saya mau membuat branding rame-rame ya, bareng sama saya gitu, saya jemput, yuk nggak apa-apa, kita ketiki rame-rame, nanti foto di sana satu-satu, terus ya nanti jilbabnya saya bawain ya, nanti gantian, seperti itu dulu seperti itu ya. Mungkin ada mitra saya yang Mbak Rina ini banget ya, sampai harus bawa jilbab berapa macam. Iya, karena memang kalau sudah foto kan lumayan nih, dapat 4 foto dengan 4 jilbab kan, tidak harus ketik setiap hari ya. Besoknya kita bisa upload gambar yang dengan jilbab ini, besok dengan jilbab yang ini, seperti itu kan, jadi nggak harus keluar setiap hari. Tapi kalau saya dulu, begitu anak saya masuk kelas, saya sudah standby di Tiki hanya untuk foto branding setiap jam 8 pagi. Iya, hari ini anak sudah diantar, saya ke Tiki, saya pulang, cuma foto tok, besok saya ke sana lagi. Nah, kalau ada kesempatan ke pos, saya foto lagi di sana. Pokoknya ilmunya jangan pemalu atau jangan malu-malu. Menurut saya branding itu penting banget ya. Terus saya juga pernah waktu itu saya belum punya packingan waktu itu, jadi ya vibrasi terkopi betul. Saya belum punya packingan, saya bungkusin ya dus-dus kecil seperti itu, seolah-olah itu packingan. Saya foto dengan itu hampir setiap hari. Tapi setelah konsisten itu orderan betul-betul datang. Nah, jadi untuk teman-teman ya, mungkin ada ya yang masih baru bergabung terus malu gitu, disuruh foto aja sama produk nggak mau. Jangan ya, harus mau, nggak apa-apa.
namanya kita sedang berproses ya seperti itu gitu kan. Lalu ada lagi yang mungkin dinyinyirin tetangga seperti itu ya. Ya kita di sana memang harus tebal telinga seperti itu, tutup saja kedua telinganya, nggak usah didengerin. Wong kalau teman-teman nanti yang sukses juga kan teman-teman, bukan orang-orang yang nyinyir terhadap kita, mereka hanya menonton kita saja. Itu selalu saya tekankan terhadap teman-teman mitra bisnis ya, maksudnya yang ada di grup saya, bahwa ayo semangat, bahwa ayo tidak usah mendengarkan, nggak usah baper lah istilahnya seperti itu. Kalau ada yang omongin atau apa ya biarkan saja. Terus lagi satu yang selalu saya pegang adalah keyakinan. Bisnis itu harus yakin. Jika teman-teman tidak yakin NASA bisa mengantarkan teman-teman pada kesuksesan, ya nanti hasilnya ya nihil gitu. Teman-teman harus benar-benar yakin bahwa dari bisnis ini saya bisa sukses. Nah, impian teman-teman itu jangan lupa divisualisasikan ya. Teman-teman ingin bisnis sukses dari bisnis NASA nih, ingin mobil seperti itu, gambarnya di print, ditempel. Iya, dulu saya kepengen punya laptop waktu itu ya, karena memang ingin sekali saya print gambar laptop, lalu saya membuat satu tulisan. Nah itu banyak sekali di kamar saya tempel-tempel. Nah alhamdulillah, karena divisualisasikan, kita action, alhamdulillah satu persatu bisa terchecklist. Subhanallah, itu namanya kekuatan impian ya. Terima kasih Mbak Galih Widya sudah hadir. Terima kasih Mas Sang Ayu Lestari. Oh ini dari Bali. Terima kasih. Ya. Nah, kalau misalnya ada teman-teman juga yang mungkin bingung gitu ya, bisnisnya mau dimulai dari mana, ya konsultasi ke upline-nya ya. Jadi gini, sudah dikasih ilmu, misalnya sudah ada yang ikut KDI, lalu di sana sudah ada segala macam motivasi, sudah bertemu dengan upline-upline yang sangat luar biasa seperti itu, tapi teman-teman bingung, teman-teman konsultasi ke upline-nya. Jangan pakai ilmu sendiri, nanti bingung, karena kita kan di NASA tinggal menduplikasi sebenarnya. Kalau mau menduplikasi 100%, plak jiplak ya, kalau nggak 100%, 90% lah ya. Wah, ini upline-ku sukses seperti ini, ilmunya apa saja, silahkan mulai di nanti tanyakan, saya harus mana dulu ini, seperti itu ya. Karena kalau kita mengambil jalan sendiri itu nanti lama gitu, lama suksesnya. Tapi kalau manut, diarahkan untuk pertemuan, ikut ke pertemuan, diarahkan untuk stok produk, silahkan stok produk, diarahkan untuk diarahkan ke melengkapi alat misalnya, silahkan melengkapi alat. Karena apa? Karena kalau kita manut semua itu bisa dilengkapi, insya Allah cepat sekali. Saya dulu luar biasa tidak manut, mohon maaf tuh Pak upline itu ya. Saya disuruh home sharing dulu, malah pergi ke pantai. Iya. Dulu seperti itu. Padahal Pak upline sudah menyiapkan semuanya, dan itu terduplikasi gitu ya. Maksudnya saya sempat mengundang beberapa orang gitu ya, 15 orang, tidak ada yang hadir. Tapi karena saya menyadari bahwa bisnis NASA itu jantungnya adalah pertemuan, ya setelah sadar saya langsung membuat pertemuan-pertemuan. Terus kalau misalnya home sharingnya belum ada yang datang, gimana? Konsisten aja terus. Besok lakukan lagi, rutin setiap minggu. Nah, ketika teman-teman sudah konsisten lakukan, itu akan jadi magnet. Teman-teman yang lain akan ikut. Mereka akan datang secara sendiri lah, pokoknya nggak perlu harus
ibaratnya brandingnya kita itu sudah jadi seperti itu. Jadi nggak bingung lagi, wah mau mulai dari mana. Soalnya ada saja yang datang ke rumah, Mbak saya mau gabung dong, seperti itu ya. Dulu saya memprospek Mbak Winda itu ya, datang ke tempatnya Mbak Winda. Mbak Winda jualan apa dulu, mie ayam ya, saya kesana setiap hari untuk beli. Tapi karena ternyata saya belum mempesona ya, belum bisa membuat Mbak Winda tertarik. Mbak Winda itu saya ditolak berkali-kali. Tapi begitu brandingnya jadi, alhamdulillah Mbak Winda berkenan datang ke tempat saya dan sekarang menjadi salah satu mitra bisnis saya. Jadi begini ya, pokoknya kalau ada yang merasa wah kok susah sekali ya cari member baru, jangan seperti itu. Kita harus yakin bahwa suatu hari mereka akan respect terhadap kita, tapi juga diimbangi dengan apa ya, ininya kita itu semakin baik, seperti itu loh, pembawaan dirinya semakin baik. Mungkin secara tutur katanya semakin santun, mungkin cara komunikasinya semakin baik, seperti itu ya. Upgrade ilmu terus, dekat sama upline, seperti itu, konsultasi ya. Saya itu termasuk yang beruntung karena dekat sama upline, jadi bisa kalau misalnya ada sesuatu yang tidak jelas, saya bisa langsung datang ke tempat beliau. Saya biasanya tidak lewat WhatsApp. Kalau konsultasi langsung datang, baik ke tempatnya beliau Pak Setianto, beliau Pak Rohidin, saya datang ke sana untuk bertanya. Terima kasih Mbak Hoiruya, terima kasih Mbak Mami, terima kasih Mbak Jumiati. Iya, Kalimantan hadir, oh jauh sekali, terima kasih. Kalau misalnya oh ya, saya itu dulu menuju stokis itu kan lumayan lama ya, sampai 2 tahun lebih. Tapi saya tetap yakin suatu hari saya stokis seperti itu waktu itu ya. Jadi pertemuan-pertemuan memang harus kita hadiri terus ya. Terus komunikasi yang baik, seperti itu ya. Terus ditambah lagi konsisten membuat pertemuan. Terima kasih Mbak Mas Taufik Rohman Lampung hadir, terima kasih Mbak Sri Rezeki Jakarta juga hadir ya. Iya, dulu saya itu juga kalau buat branding itu bekas produk-produk yang dulu saya pakai ya, saya kumpulkan banyak sekali, karena memang kan kita konsumsi pribadi, seperti bungkusnya apa, lecithin apa, itu saya kumpulkan semua. Nah itu di situ saya untuk branding dulu, untuk foto-foto bareng-bareng sama teman-teman. Nah itu bisa sampai, kalau itu satu kandian lah ya itu. Nah saya gunakan untuk foto bareng-bareng, saya undang teman-teman ke rumah, jadi seolah-olah kita sedang packing, padahal sebenarnya tidak ada apa-apa. Tapi saya yakin suatu hari saya punya banyak packingan seperti ini, seperti itu. Suatu hari nanti saya akan jadi stokis lah pokoknya. Nah itu sempat juga saya dinyinyirin gini, wah itu bukan asli, kok bisa ya ini seperti itu. Tapi saya cuek saja, saya yakin suatu hari saya punya packingan seperti ini, sebanyak ini, dan teman-teman saya, orang-orang di sekitar saya akan melihat saya itu didatangi seperti JNT seperti itu, karena saya kepengen sekali saya punya banyak packingan lah dari rumah, terus dijemput sama ekspedisi seperti itu ya ke rumah. Dan itu alhamdulillah sekarang benar-benar terjadi, dan satu persatu gambar atau impian yang saya visualisasikan tadi itu benar-benar terwujud. Meskipun ya saya pernah pulang dari mau membuat pertemuan itu ya, hujan angin, pernah saya datang ke sana demi sebuah konsisten itu ya. Saya tinggalkan anak saya waktu itu, saya pernah seperti itu, dan saya dalam hati suatu hari nanti saya pasti sukses di NASA gitu ya. Saya sih sekarang belum sukses, belum seperti teman-teman yang lain gitu maksudnya, tapi insya Allah menuju ke sana. Oke, terima kasih Singapura hadir.
Sulistianisari, terima kasih. Lampung juga sudah hadir. Nah, kalau di NASA itu kita tinggal, kalau misalnya ya semangat kita melemah gitu ya, kita tinggal melihat orang-orang di sekeliling kita ya yang mau kita bahagiakan. Wah, kalau misalnya saya melihat orang tua saya, karena memang kan ibu saya sudah seorang diri, ya memang sekarang sih sudah menikah lagi, tapi kan ayah kandung saya sudah meninggal, jadi saya itu juga menjadi motivasi saya untuk sukses di bisnis NASA ya. Terus ditambah lagi anak saya, nanti kalau misalnya saya nggak sukses, nanti sekolahnya seperti apa, terus dari mana saya membiayai dulu seperti itu. Terus ditambah lagi saya harus berkumpul dengan keluarga, kalau misalnya berjauhan terus nanti nggak ini seperti itu. Jadi pokoknya kepengennya bareng-bareng lah gitu ya. Nah ditambah lagi di tempat saya ini banyak sekali kan yang sudah sukses di NASA, dan itu sudah bukti nyata. Saya tidak perlu lagi untuk lihat cari-cari yang lain. Ternyata satu gang, satu desa Pakak, satu gang ini bisa ada 11 tokis gitu ya, karena saya terpisah sendiri kan. Nah ini yang 11 ini menurut saya luar biasa sekali. Jadi dari situ saya pasti bisa seperti itu. Nah teman-teman juga insya Allah bisa ya. Jangan patah semangat. Kalau yang pertama masih belum mendapatkan izin dari suami, teman-teman bisa membuktikan satu persatu. Buktikan bahwa bisa sukses di NASA seperti itu. Nah kalau yang yang tidak mendapat dukungan dari keluarga ya, teman-teman juga bisa membuktikan juga, membuktikan bahwa oh ya actionnya tetap harus, dan tidak boleh membalas ya. Kalau misalnya teman-teman dilukai perasaannya itu jangan dibalas, lakukan dan ikhlaskan saja. Nanti kalau misalnya menjadi dendam itu malah tidak membuat teman-teman semakin maju ya. Terima kasih Mbak Asih Fadil sudah hadir. Terima kasih Mbak Yusi, Bunda Susiwati dari Bogor ya. Kalau sekarang kita menjalankan bisnis NASA itu mudahnya kan karena online itu sudah lancar sekali ya. Kalau dulu mungkin ada yang harus naik tower, atau mungkin ke daerah yang datarannya lebih tinggi ya. Terus ada lagi mungkin yang nyari produknya susah, jauh gitu kan. Nah kalau di tempat saya alhamdulillah karena produknya juga berlimpah, jadi tidak terlalu itu sekali. Tapi ya itu tinggal membuang rasa malas dan konsisten di bisnisnya aja yang memang harus benar-benar di ini. Jadi ingat impiannya apa, nanti teman-teman tidak akan pernah loyo lah seperti itu. Saya juga punya motivasi lain ya di bisnis NASA, yaitu ingin mungkin menghajikan orang tua ya. Nah, siapa sih yang tidak ingin membuat orang tua kita itu bahagia dengan mungkin beribadah atau datang langsung ke Baitullah ya. Itu juga salah satu impian saya yang mungkin belum terchecklist, tapi insya Allah suatu hari nanti akan terchecklist, karena saya punya ibu kandung dan mertua sama-sama sudah sendiri, dan itu benar-benar memotivasi saya seperti itu. Terima kasih Mbak Susi dari Bogor, terima kasih Mbak Pipit sudah hadir. Nah kalau misalnya yang belum berkeluarga, motivasinya apa? Motivasinya juga bisa dari orang tua, atau nanti kehidupan kedepannya akan lebih baik loh. Jadi nggak bingung gitu, saya kan masih anak sekolah gitu kan, buat apa punya bisnis? Enggak. Kalau justru karena saya masih anak sekolah, maka dari itu saya harus setelah sekolah nih, saya harus punya penghasilan yang misalnya sudah nggak bingung lah ya, sudah benar-benar mandiri seperti itu. Kan banyak mau sekolah nanti
kuliah bingung, nggak punya tabungan. Nah, kalau misalnya menjalankan bisnis NASA dari sekarang kan otomatis teman-teman sudah nanti punya tabungan sendiri ya untuk membiayai kehidupan itu gitu kan. Nah, saya itu dulu sempet juga pokoknya ikut grup kader juga. Nah, di situ saya juga sempat dinyinyirin karena apa? Di grup kader itu saya juga tujuannya tetap sama, rekrut member. Ada di grup apa ya, senam juga saya dulu apa tujuannya rekrut member. Terus ada lagi misalnya di grup-grup yang anak-anak sanggar apa seperti itu juga tujuannya apa, satu yaitu grup ingin memiliki banyak mitra bisnis seperti itu ya. Karena kalau ibu-ibu itu kalau misalnya ditawarin bisnis secara langsung kadang suka mengelak ya, tapi kalau melihat ada transferan seperti itu ya, insya Allah mereka lebih cepat tertarik kalau diiming-imingi dengan ini loh saya dapat transferan seperti itu kan, karena mereka rata-rata memang lebih inilah kalau melihat uang seperti itu ya. Jadi saya dulu kalau prospek juga kasih tunjuk bukti transfer. Terima kasih Mbak Lala Poriro, terima kasih Mbak Siti Maisyaro ya sudah hadir ya. Terima kasih ya Mbak Ica. Oke. Nah, sekarang setelah menjadi tapi saya juga punya motivasi lain, yaitu ingin mensukseskan mungkin teman-teman beberapa di tim saya ya, ingin agar mereka juga merasakan hal yang sama yang seperti saya lakukan. Juga ada yang mungkin begini ya, bilang sama saya, Bu, tapi kan suaminya ibu mendukung gitu ya, tapi kan mendukung ini dengan proses loh, tidak semata-mata dari dulu pertama gabung terus langsung mendukung, itu tidak. Jadi saya itu kalau misalnya online dulu ya, kalau sore itu kan kelihatan main HP, jadi saya onlinenya malam. Nah, nanti kalau sudah pada tidur baru saya online itu, nanti sampai jam 1 kayak gitu ya. Nah, closingnya pagi-pagi karena kan kita online sampai malam ya. Nah, itu dulu saya lakukan seperti itu hampir setiap malam. Juga kita kan nunggu anak tidur kan, saya baru bisa online yang bebas. Nah, kalau misalnya anaknya belum tidur ya belum bisa full online seperti itu kan. Terima kasih Mbak Ambar Retno Utari sudah hadir. Terima kasih Mbak Satini Sadikin ya. Nah, sekarang lah alhamdulillah karena sudah besar jadi bisa full di online dari rumah. Nah, saya mengajak beberapa teman-teman saya juga kadang-kadang online bareng ya, biar lebih semangatnya lebih. Nah, kalau online sendiri itu menurut saya ya semangat, tapi nggak begitu kalau bareng-bareng. Karena saya kumpulkan, yuk nanti rujakan di tempat saya sambil online, itu lebih semangat lagi ya. Kalau misalnya teman-teman juga merasakan mulai ngedon juga, teman-teman bisa ke tempatnya upline juga ya di sana. Kalau itu dulu gitu ya, apakah upline-nya itu di sana sedang bisa WhatsApp dulu, maksudnya memberikan kabar. Boleh nggak nanti saya minta waktunya untuk konsultasi seperti itu ya. Terima kasih Mbak Satini, terima kasih Mbak Rizky Anggar sudah hadir ya. Saya dulu itu juga orangnya tidak pedean. Kalau misalnya ketemu sama orang mau mulai ngobrol apa aja itu nggak pede. Tapi setelah gabung di NASA ya, ikut pertemuan, jadi rasa percaya dirinya kita itu bertambah. Kalau kita ketemu sama orang, dulu saya sukanya diem gitu kan, tapi ketika sudah ada di bisnis NASA semakin percaya diri lah. Jadi sekarang kalau ada temen yang masih saya nggak pedean loh Bu gitu ya, ikuti terus pertemuannya ya, nanti kalau sinergi itu lama-lama pembawaan dirinya itu semakin baik, semakin positif seperti itulah.
Terima kasih Mbak Anjani. Bisnis NASA itu bisnis yang paling mudah lah untuk dilakukan, karena di zaman kayak gini kayaknya online dari rumah itu ya, daripada kuotanya buat yang nggak jelas kan. Kalau misalnya kita mau konsisten, mau bener-bener dari rumah itu sama dengan orang yang bekerja di luar ya. Mungkin yang bekerja di PT saja mereka punya rasa lelah ya, ingin apa namanya, cepet, ingin di rumah saja tapi punya penghasilan. Nah, itu yang sudah mendaftar terus mereka tidak mau action, itu sayang banget. Betul, itu sayang banget. Jadi ayo teman-teman semua lah yang sekarang masih ogah-ogahan atau misalnya belum semangat sekali, bisa terus tempel upline-nya biar semangatnya nular. Kalau jauh dari upline bagaimana? Kalau jauh dari upline bisa kok kita kan ada media sosial ya sekarang, ada WhatsApp seperti itu, ada grup Facebook seperti ini. Jadi dimanfaatkan setiap jam-jam misalnya sudah sudah beraktivitas, sudah selesai, gunakan untuk full di online seperti itu ya. Gunakan media sosialnya untuk hal-hal yang positif juga gitu kan. Nah, kalau misalnya teman-teman masih membagi waktunya mungkin susah gitu lah. Kalau membagi waktunya siang dengan kerja, lakukan malam hari juga nggak apa-apa kok. Kan yang penting kan konsistennya kita, bukan berapa lama kita tuh pegang HP-nya, itu enggak, tapi seberapa seriusnya kita, itu nanti yang akan menentukan gitu ya. Terima kasih Purwakarta hadir, terima kasih Mas Rizka juga sudah hadir ya. Iya, jadi seperti itu.